melalui NOOC. Di sana Anda nanti sudah mendalami modul-modul, tentunya ini sudah Anda lakukan. Kemudian ada dengan pola e-learning. Kemudian dalam e-learning ini terbagi dalam dua. Ada yang bersifat sinkronus, ada yang bersifat asinkronus. Kemudian selanjutnya nanti diakhiri dengan pembelajaran klasikal. Di pembelajaran klasikal ini biasanya adalah merupakan penajaman-penajaman. Jadi bagaimana Anda menghubungkan antara NOOC dengan e-learning yang aktualisasi organisasi, nanti Anda padukan, Anda integrasikan ketiga konsep ini menjadi konsep aktualisasi. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita di dalam pembelajaran ini kita bagi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah asinkronus. Asinkronus ini kita bagi dalam bentuk penugasan. Ada penugasan individu, kemudian ada penugasan kelompok. Jadi Anda di dalam satu kelas ini ada 40 orang. Nanti Anda bagaimana membagi dalam kelompok-kelompok kecil, ada penugasan. Jadi penugasan ini bisa Anda melihat di dalam LMS. Di dalam LMS Anda nanti bisa mempelajari yang lebih detail, kemudian melaksanakan tugas. Kemudian ada tugas individu. Di tugas individu tentunya Anda lengkapi dengan tugas-tugas individu sebelumnya yang telah dipresentasikan. Ini perlu penajaman-penajaman. Kemudian tetapkan strategi marketing. Telah ada mengelaborasi pemetaan masalah, kemudian pemetaan stakeholder terpengaruh baik internal eksternal. Kemudian Anda perlu coba menganalisis melalui strategi marketing. Kemudian membangun teknologi, membangun komunikasi dengan masing-masing stakeholder yang lebih bagus untuk mendapat dukungan maksimal. Tentunya kita kan sudah diajarkan dengan pola diagram. Diagram itu ada plus plus, ada min plus, ada plus min, kemudian ada min min. Nah, jadi bagaimana diagram-diagram itu Anda polakan sehingga menjadi suatu kekuatan bagi Anda dalam mengelaborasi, menganalisis suatu permasalahan di instansi Anda. Kemudian selanjutnya tetapkan strategi organisasi pembelajaran pada unit organisasi yang terkait dengan SDM yang tersedia. Jadi karena ini adalah diperlukan kesinambungan, maka Anda harus mentransferkan pengetahuan dan keterampilan yang ada untuk kepada rekan-rekan Anda di dalam organisasi kerja. Kemudian nanti buat dalam bentuk PDF. Selanjutnya adalah Anda paparkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk sinkronus yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ini lebih kepada penajaman. Bagaimana Anda mengelaborasi keterkaitan antara modul, kemudian kondisi yang ada di organisasi Anda, kemudian nanti baru Anda melakukan suatu analisis sehingga menjadi suatu perubahan yang strategis di dalam organisasi Anda. Inilah yang merupakan bagian daripada pelajaran daripada PKA. Jadi PKA ini tidak hanya kita belajar melalui modul, tetapi juga menganalisis permasalahan-permasalahan internal organisasi adalah melalui coaching dan mentoring. Jadi coaching dan mentoring itu adalah sangat penting di dalam organisasi, dalam pelaksanaan tugas organisasi. Maka Anda harus membangun hubungan yang sangat baik, yang sangat harmonis dengan mentor yang ada di organisasi Anda. Kemudian selanjutnya pada akhir pertemuan kita coba membahas masing-masing tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian kita mendiskusikan. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D yang kita sudah bagi di dalam 4 kelompok kecil. Ini kita diskusikan. Di dalam diskusi tersebut ini adalah saling melengkapi.
saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tidak ada sesuatu hal yang kita kerjakan yang sempurna, tapi nanti ketika kita sudah bawa ke dalam diskusi kelompok, kemudian kita bawa ke dalam diskusi pleno yang lebih besar, ini tentunya sesuatu ini akan mendapat kesempurnaan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, Anda diharapkan harus mampu membuat alur pikir strategi organisasi berkinerja tinggi. Ini peta alur pikir yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, Anda membuat dalam kotak bagaimana organisasi Anda kondisi saat ini. Rumuskan masalah-masalah, apa yang kurang, apa yang tidak baik, dan apa yang bisa ditingkatkan. Jadi sejak ini harus Anda pikirkan. Kemudian Anda perlu melakukan mengidentifikasi stakeholder, baik internal, eksternal. Jadi sebagai mengidentifikasi stakeholder, bagaimana Anda melakukan pola kolaborasi, yaitu ada dari organisasi pemerintah, ada dari organisasi civil society, ada perguruan tinggi, ada media massa. Apa yang sering kita sebut adalah kolaborasi pentahelik. Nah, inilah yang perlu Anda lakukan. Kemudian selanjutnya, Anda bekerja sama dengan para stakeholder, membangun tim, membangun komunikasi, kemudian pilih kira-kira rancangan inovasi atau rancangan aktualisasi, atau sering kita sebut dengan rancangan perubahan dalam rangka mendorong kinerja organisasi Anda. Kemudian baru rencanakan, fokuskan rencana aksi Anda untuk mengatasi masalah organisasi. Sehingga dengan berbagai potensi yang Anda lakukan, dengan berbagai pendekatan, dengan analisis masalah yang Anda lakukan, apakah dengan fishbone ataupun dengan squad ataupun dengan arsip, yang penting jangan menggunakan AKPK dan USG. Kalau AKPK dan USG itu adalah ranahnya Laksa, anak-anak Laksa. Jadi kalau Anda sebagai peserta PK, pejabat eselon 3, itu mencari alat analisis yang lebih tinggi daripada itu. Jadi kalau Anda menggunakan AKPK maupun USG, analisis yang sederhana terhadap permasalahan organisasi Anda, ini grade Anda turun. Maka Anda nanti harus mencari alat analisis yang lebih tinggi. Sehingga tidak hanya satu alat analisis yang Anda gunakan, bisa dua atau lebih. Melahirkan suatu kondisi yang ideal yang diinginkan bagi organisasi. Inilah kondisi yang diharapkan. Anda nanti harus bisa menciptakan suatu perubahan untuk menuju organisasi yang ideal yang diharapkan dan meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik yang akan datang. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Ada kira-kira ada saran, pendapat dari Bapak Ibu, silakan. Oke, nanti ada beberapa saran ini nanti menjadi bahagian daripada renungan kita untuk penyempurnaan hal-hal yang perlu kita kerjakan pada masa akan datang. Mungkin ini saja pertemuan ini sebagai awal dari pertemuan kita. Ini nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat bekerja, sukses kita semuanya, sehingga kita adalah mampu melakukan suatu perubahan di internal organisasi yang sedang kita lakukan di masing-masing tempat kerja. Terima kasih, semangat kita semua dan sukses kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.